Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cikgu? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita belajar kimia pada hari ini. Melanjutkan materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita telah belajar tentang alkana, alkena, alkuna, kemudian sampai pada tata namanya. Ya, materi kita hari ini yaitu keisomeran hidrokarbon. Ya, berarti keisomeran itu kata dasarnya adalah isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah suatu senyawa karbon yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda. Bisa dicatat? Karena yang mau dibahas itu adalah keisomeran hidrokarbon. Tadi dijelaskan apa itu isomer kan? Sekarang hidrokarbon. Hidrokarbon telah cikgu jelaskan sebelumnya. Jadi hidrokarbon itu termasuk dalamnya adalah senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Jadi isomer yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang isomer dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Lihat ya penjelasannya di papan tulis. Sekarang perhatikan contohnya ya. Contohnya, tentukanlah jumlah isomer C4H10 dan berikan namanya. Ya, seperti kita ketahui tadi, isomer adalah senyawa karbon yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Nah, perhatikan, C4H10 ini dia termasuk golongan hidrokarbon yang mana? Apakah alkana, alkena, atau alkuna? Kalau di alkana berarti kan nanti tunggal. Kalau alkena berarti rangkap 2, sedangkan kalau alkuna adalah rangkap 3. Nah, ingat ya rumus umum sebelumnya, berarti C4H10 itu merupakan alkana, betul. Ya, merupakan golongan alkana. Nah, sekarang alkana itu dengan rumus molekulnya C4H10 ini kita coba buat strukturnya. Bagaimana ya struktur dari C4H10 ini? Jadi kita cari. Yang pertama kita telah dapatkan, kita dapatkan seperti ini strukturnya dengan nama N-butana. Perhatikan strukturnya. Apakah sama dengan rumus molekulnya? Perhatikan C-nya. 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4. Benar kan? C-nya 4 di sini. Berarti benar. Kemudian H-nya lagi. H-nya 10. Yang diminta kita hitung H kita. Apakah benar 10? 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 3, 10. Berarti benar. Ini merupakan struktur dari C4H10 dengan nama N-butana. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua namanya 2-metil-propana. Kita dapatkan kayak gini strukturnya. Kita pikirkan bagaimana struktur dari C4H10. Yang penting C-nya ada 4 dan H-nya sebanyak 10. Kita dapat ternyata namanya 2-metil-propana. Kita hitung C-nya ya. 1, 2, 3, 4. Ini dia C-nya 4 sama ya. Kemudian H-nya lagi 3 tambah 1 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 H sini 10, berarti sama. Jadi dua struktur ini merupakan struktur dari molekul C4H10. Jadi ini benar. Ada lagi kita bisa membuat struktur yang lain? Ternyata tidak ada. Ya, ternyata tidak ada sehingga C4H10 ini memiliki 2 isomer. Paham sampai sini? Lalu bagaimana jika misalnya dia C4H6? Bagaimana isomernya dan senyawanya? Maka isomer dari C4H6 akan kita dapatkan seperti ini. Perhatikan. C4H6 ini merupakan alkuna. Ya, berarti alkuna ditandai dengan rangkap 3. Sementara tadi alkana itu adalah rantai tunggal. Ini alkuna ya. Ini alkuna. Bagaimana bentuk isomernya? Kita yang pikirkan. Nah, ini seperti ini kita pikirkan. Kita buat 1, 2, 3, 4. C-nya 4. Ini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian betul. H-nya sebanyak 6. 1 tambah 2 H-nya 3. 3 tambah 3, 6. Betul ya. Dan namanya 1-butuna. Karena dia rangkap 3, maka namanya ditambah dengan guna. Ya, seperti tata nama kemarin ya. Sekarang bentuk struktur yang lain. Kan bentuk struktur yang lainnya mencari isomer dari C4H6 ini. Kita buat strukturnya seperti ini. C3, CH3, C, rangkap 3C dan CH3. Kita hitung C-nya. 1, 2, 3, 4. Betul, sebanyak 4 dan H-nya hanya 3
tambah 3, 6. Berarti C4H6 merupakan isomer dari yang ini. Berarti ada 2 isomer dari C4H6. Ada 2 nama, 1 butuna dan 2 butuna. Paham ya sampai sini? Selanjutnya ini adalah soal latihan kita untuk menguji pemahaman anak-anak cikgu lebih lanjut. Ya, ada 3 soal. Tentukan jumlah isomer dan berikan namanya. Ya. Yang pertama dari C7H16. Yang kedua C6H12. Yang ketiga C5H8. Jadi anak-anak cikgu itu menentukan berapa jumlah isomer dari setiap senyawa ini. Kemudian tentukan namanya. Nama dari yang telah kita dapatkan jumlah isomer tadi. Ya, kalian harus tahu dulu nomor 1 ini merupakan alkanaka, alkenaka, atau alkuna. Begitu juga nomor 2 dan 3. Baru bisa dijawab. Demikian ya pembelajaran kita hari ini, semoga mudah dipahami. Dan jika ada yang belum paham atau kurang paham, silahkan ditanya di kolom komentar dekat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.